Kelihatannya seperti pertarungan para raksasa, tapi kenyataannya tidak. Pertarungan aturan yang lebih dalam, pertarungan aturan. Kau akan hancur. Memangnya kenapa kalau aturannya sekuat itu? Apa 7 esensiku tak sebanding denganmu? Hancurkan mereka. Xiao Yan meraung, dan meteorit merah itu bergetar hebat. Seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan pelangi cahaya. Aturan melawan aturan, aturan melawan aturan. Inilah harapan terbesar Xiao Yan, tapi kekuatan sejatinya tidaklah cukup. Kekuatan aturan yang bisa dilepaskannya terbatas, jauh lebih lemah daripada Jimmy Yan Huo saat ini. Keduanya berbenturan sengit, dan kehampaan, yang berputar dan terkoyak, mulai terkoyak, mampu mencabik-cabik kehampaan sensi. Bahkan pertarungan banyak dewa abadi pun akan sulit untuk mencapai hal ini. Aturan Xiao Yan kini bertabrakan dengan aturan Jiji Yan Huo. Kehampaan itu terkoyak seperti kertas. Meteorit merah itu perlahan-lahan diselimuti oleh ular piton pelangi pembunuh peradangan. Ia bergetar hebat, lalu meledak berkeping-keping dengan suara dentuman. Mata Xiao Yan berkilat tajam. Benang-benang petir berduri langsung muncul di bawah kakinya. Setelah meteorit merah itu meledak, api yang mirip dengan yang terlihat setelah hujan panah merah muncul di dalamnya. Api ungu pemusnahan yang sesungguhnya, telapak tangannya yang diselimuti cahaya pelangi, tiba-tiba terulur untuk menangkapnya. Saat ia menggenggamnya, ia dengan tegas melemparkannya ke dalam mulut, menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ini adalah api pemadam dan bahkan lebih kuat. Xiao Yan segera menggunakan 7 sumber energinya untuk menekannya dan mengaktifkan teknik roh kekosongan bintang ungu. Tubuhnya juga berada di ambang kehancuran. Namun kenyataannya, itu masih dalam kendali Xiao Yan. Setelah stabil di dalam tubuh Xiao Yan, warna lain tiba-tiba muncul di tubuhnya, berubah dari 7 warna menjadi 8. Meskipun tidak cukup mencolok, Xiao Yan masih mengendalikan api ungu pemusnahan ini. Matanya sedikit berkedip. Meskipun ia berhasil menetralkan serangan itu, ia menemukan bahwa ketika menggunakan 7 asal, konsumsi tubuh asli sangat besar. Sulit untuk meluncurkan serangan seperti itu terus-menerus. Jika ia ingin terus maju, kekuatan tubuh aslinya mungkin tidak akan cukup. Namun, ia memiliki klon Golden Cicada sebagai kartu truf. Tetapi siapa yang tahu berapa banyak lagi serangan seperti ini akan datang dalam 10 langkah ini. Xiao Yan menatap api pemusnahan yang bergoyang di tengah dan menunggu dengan tenang. Sepertinya ia juga memperhatikan Xiao Yan mendekatinya selangkah demi selangkah. Pada saat ini, setelah Xiao Yan berhenti sebentar di tempat, ia tidak bergegas maju lagi, tetapi menahan napas dan berkonsentrasi, membiarkan tubuh aslinya memulihkan kekuatan sebanyak mungkin. Setengah batang dupa kemudian, Xiao Yan membuka matanya dan terus melangkah maju. Meskipun terasa sedikit berat, selain badai api, Xiao Yan juga merasakan tekanan kuat yang menyelimutinya, sangat membatasi gerakan dan kemampuan bertarungnya. Xiao Yan awalnya mengira akan diserang lagi setiap 2 langkah, tetapi kali ini, Xiao Yan terus maju. Ia hanya selangkah lagi dari pusat. Perubahan mendadak itu sama sekali tidak mengejutkan Xiao Yan. Ia tahu bahwa langkah-langkah sebelumnya mungkin hanyalah pembuka sebelum ujian akhir yang sesungguhnya. Ujian itu akan segera tiba. Semburan api menyapu, dan sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan. Namun, itu bukan wujud manusia, melainkan kerangka hitam pekat yang berdiri di hadapan Xiao Yan. Wu Wei, penyebab utama Nirvana, gugur dalam pertempuran, meninggalkan sumber ini. Kalian, generasi muda, akan mewarisi api ini. Bertugas sebagai pelayanku, hancurkan jiwa terakhirku yang tersisa sebelum api ini menjadi penguasa intinya. Apakah kalian siap? Saat Dewa Nirvana berbicara, kegelapan menggelap, dan daging mulai menyatu di tulangnya. Kemudian, ia berubah menjadi seorang wanita dengan alis dan mata yang tinggi, menatap Xiao Yan seperti seorang penguasa di langit. Melihat ke bawah ke semua makhluk hidup, rasa bangga terpancar darinya. Xiao Yan tercengang melihat ini. Ia tak pernah membayangkan bahwa penguasa kenangan ini ternyata seorang wanita, namun ia mengendalikan api yang begitu kuat. Dan api itu telah mencapai tingkat yang luar biasa.
Ia berteriak pelan, dan badai api langsung berkumpul dari segala arah. Kemudian menyatu ke dalam tubuhnya. Kau mungkin seorang senior, tapi aku harus mendapatkan api ini. Sensi sedang dalam kesulitan. Aku butuh kekuatannya untuk membantu. Mata Xiaoyan terfokus, dan semangat juang yang kuat terpancar darinya. Apakah itu cukup kuat? Sambil berbicara, ia perlahan mengangkat jarinya dan mengarahkannya langsung ke dahi Xiaoyan. Di belakangnya, angin kencang bertiup ke arah Xiaoyan. Ini bukan angin biasa, melainkan angin yang memiliki daya rusak yang mengerikan. Dalam sekejap, saat kulit dan daging Xiaoyan hancur berkeping-keping, vitalitas yang kuat meletus dari tubuhnya untuk menangkalnya. Kehancuran dan kelahiran kembali, keduanya berada dalam hubungan yang saling menahan. Xiaoyan menggertakkan giginya. Qi dan darah di tubuhnya telah melonjak, dan ia pulih, melawan kehancuran. Xiaoyan menatap tajam bambu pemusnahan di hadapannya, tak mundur selangkah pun. Berhasil melawan angin penghancur ini secara langsung adalah hal yang baik. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah ia memenuhi syarat. Sang Dewa Pemusnahan. Sebuah suara dingin dan arogan perlahan terdengar. Ujung jari-jarinya berdenyut dan mengetuk Xiaoyan dengan ringan, tetapi tidak ada api yang muncul. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terasa seperti digenggam oleh tangan yang tak terhitung jumlahnya, lalu kuku-kuku tajam menusuk dagingnya. Sebuah tarikan kuat membuat daging dan darahnya meledak. Xiaoyan meraung kesakitan, tubuhnya hampir hancur. Ia menepuk alisnya. Klon jiwa cermin kuno tidak dapat menghancurkan bintang-bintang, jadi tubuh aslinya hanya dapat menghancurkan 9 bintang. Di dalam jiwa tubuh aslinya, ke-9 segel bintang diaktifkan sepenuhnya, memungkinkannya melepaskan kekuatan dahsyat yang menguras darah. Hanya vitalitas tertinggi yang dapat menahan kehancuran pamungkas ini. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan, menyebabkan tubuh yang hancur itu ditarik kembali, seolah-olah oleh seutas benang, untuk menahan kekuatan jari. Namun, harga yang harus dibayar adalah kekuatan fisik Xiaoyan sendiri, dan penurunan tajam itu hanya karena pengalamannya dengan klon jiwa. Mengenal bintang Jupiter bukanlah hal yang buruk, kekuatan fisik pada dasarnya membutuhkan kehancuran untuk dibangun kembali. Namun serangan ini, Xiaoyan mendapati dirinya tak berdaya, bahkan menggunakan Sui Jiuxing untuk menangkis satu jari pun. Bagaimana ia bisa menangkis serangan berikutnya? Bagaimana ia bisa berharap untuk mengalahkannya? Sang Dewa Pemusnahan tampak tidak terkejut, tetapi terus berbisik pelan. Xiaoyan hanya bisa merasakan sesuatu berkumpul di sekelilingnya. Namun, api pemusnahan itu tak terlihat oleh mata telanjang. Mungkinkah mereka tak berwujud dan tak berwujud? Mata Xiaoyan menyipit, terkejut. Sementara itu, di luar tungku asal, mata indah selir iblis api abadi menyipit. Langkah ini membuatku menyerah melawan dan dimusnahkan. Apa yang akan ia pilih? Bagaimana dengan selir iblis api abadi? Persis seperti dugaan Xiaoyan dan Ye Beijing. Ia sebenarnya telah mencoba sebelumnya, tetapi gagal hingga Xiaoyan mencapai titik ini. Ia benar-benar menjadi serius, karena ia telah gagal di sini, dan ranah Xiaoyan lebih rendah darinya. Bagaimana mungkin ia bisa melawan kekuatan sebesar itu? Setahu saya, Dewa Pemusnahan ini dulunya adalah Dewa Abadi. Ia telah mencapai tingkat ke-7 alam tanpa surga. Dan di dalam tingkat ke-7 itu, terdapat kekuatan yang tak terkalahkan.